Halo sahabat Rona, selamat datang di Ronapedia, di mana kamu bisa mendapatkan berbagai informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Sebelum memulai videonya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video berikut ini. Check this out. Halo sahabat Rona, apa kabar? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Sahabat Rona pasti nggak asing kan dengan BPJS Kesehatan. Yuk, asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini juga sudah menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan. Melansir dari situs web BPJS Kesehatan, peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional sudah mencapai 241,7 juta jiwa per tanggal 30 Juni 2002. Artinya 87,7% penduduk Indonesia telah mengikuti program JKN dari jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni 2022 sebanyak 275,3 juta jiwa. Banyaknya peserta JKN BPJS Kesehatan ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan akses layanan kesehatan, baik dari sisi kemudahan maupun ketersediaannya. Namun tidak jarang peserta JKN BPJS Kesehatan juga mendapatkan pelayanan yang kurang optimal. Nah, lalu bagaimana jika sebagai peserta BPJS Kesehatan ini ingin menyampaikan kritik atau saran atau bahkan keluhan agar pelayanan JKN ini semakin membaik? Kali ini Ronapedia akan menyajikan informasi mengenai cara mengajukan keluhan kepesertaan BPJS Kesehatan agar segera mendapatkan tanggapan. Tapi sebelum itu, Ronapedia juga ingin bahas sedikit mengenai sejarah BPJS Kesehatan dan bagaimana sistem pembiayaan BPJS Kesehatan itu sendiri untuk menambah wawasan sahabat Rona semua. Sejarah BPJS Kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dan setelah kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Profesor G.A. Siwabesi selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada masa itu mengajukan sebuah gagasan yang perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan universal atau Universal Health Insurance yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang besar. Pada tahun 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Pada tahun 1984, BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN atau Perum Husada Bakti atau PHB yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes Persero yang menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes Persero dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau PJKMM atau Askeskin dengan sasaran sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagai transformasi dari PT Askes Persero melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Sistem pembiayaan BPJS Kesehatan. Seperti yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka negara hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui JKN-KIS PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, Ronapedia akan sedikit memaparkan sistem pembiayaan BPJS Kesehatan termasuk JKS KIN PBI untuk masyarakat tidak mampu, hanya sekadar untuk menambah wawasan sahabat Rona semua. Pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak yang masuk ke APBN disalurkan kepada BPJS Kesehatan bagi peserta JKN KIS PBI.
non-PBI seperti ASN, Jamkesmas, dan non-PBI mandiri seperti masyarakat umum dan penerima upah juga membayar iuran kepada BPJS Kesehatan. Kemudian apabila fasilitas kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS, Vaskes dapat mengajukan klaim biaya kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya fasilitas kesehatan mendapatkan upah dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk JKN KIS PBI untuk masyarakat tidak mampu. Cara mengajukan keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Setelah kita mengetahui background atau sejarah penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan juga sistem pembiayaan BPJS Kesehatan, kita jadi tahu bahwa sudah sepantasnya masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan baik PBI maupun non-PBI mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan atau Vaskes secara optimal. Namun pada prakteknya ada beberapa oknum, kita bilang oknum saja ya karena tidak semua, beberapa oknum ini memberikan pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan atau bahkan mungkin asal-asalan. Nah, untuk terus memperbaiki, kita sebagai masyarakat bisa turut andil dengan melaporkan kepada BPJS Kesehatan sebagai evaluasi. Ada banyak cara untuk mengajukan keluhan terkait pelayanan kesehatan, tapi kali ini Ronapedia akan memberikan informasi cara mengajukan keluhan agar segera mendapatkan tindak lanjut. Gimana tuh? Yuk disimak. Ada banyak cara untuk mengajukan keluhan terhadap pelayanan BPJS, namun menurut Ronapedia, cara tercepat mendapatkan respon atau tindak lanjut adalah melalui aplikasi mobile JKN. 1. Install aplikasi mobile JKN. Pastikan sahabat Rona punya paket data ya. Ya iyalah, masa mau internetan gak ada paket data. Atau sahabat Rona dapat tersambung ke jaringan internet, bisa melalui wifi atau nebeng hotspot teman. 2. Isi data diri dan lakukan pendaftaran. Apabila sahabat Rona adalah peserta BPJS dari anggota keluarga yang merupakan penerima upah, ada baiknya yang membuat akun adalah yang menjadi penerima upah. Sebagai contoh gini, ayah sahabat Rona adalah pegawai swasta di salah satu perusahaan. Kemudian sahabat Rona beserta keluarga ini didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui perusahaan ayah sahabat Rona. Maka sebaiknya akun mobile JKN atas nama ayah sahabat Rona. 3. Setelah masuk mobile JKN, pastikan sahabat Rona berada di menu Home, kemudian klik menu lainnya. 4. Pilih menu layanan pengaduan JKN. 5. Drop down peserta yang mengajukan keluhan. Peserta yang dimaksud di sini adalah peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kurang memuaskan atau ingin mengajukan keluhan. 6. Klik tombol plus di bagian kanan bawah, kemudian isi formulir informasi dan pengaduan. Isi detailnya dengan jelas, jika perlu kumpulkan bukti dan tulis bukti tersebut seperti tanggal kejadian atau foto rekaman, karena biasanya di luar pengaduan mobile JKN ini, customer service BPJS Kesehatan akan mengkonfirmasi ulang detailnya lewat percakapan via WhatsApp. 7. Klik tombol lapor dan laporan sahabat Rona telah selesai dibuat. Cek secara berkala karena sistem pengaduan mobile JKN ini mempunyai tenggat waktu tertentu. Artinya selama periode waktu tertentu, CS BPJS Kesehatan harus sudah memberikan respon kepada pelapor, dan jika pelapor tidak memberikan timbal balik atau feedback, pengaduan akan otomatis ditutup. Waktu dari pelaporan pertama hingga ditutup adalah 1 minggu, jadi pastikan sahabat Rona mengecek secara berkala sebelum laporan otomatis ditutup. Nah, itu tadi ya sahabat Rona, 7 langkah mudah mengajukan pengaduan layanan kesehatan BPJS. Karena pada dasarnya peserta BPJS Kesehatan, entah itu dari mandiri atau non-PBI atau peserta PBI untuk masyarakat kurang mampu, harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan layak, karena fasilitas kesehatan sudah mendapatkan profit dari keikutsertaannya menjadi mitra BPJS. Semoga kedepannya BPJS Kesehatan beserta seluruh fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS dapat memberikan pelayanan yang optimal. Nah, itu tadi video dari Ronapedia kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kamu ya. Jika kamu suka videonya, klik like and share agar kami makin semangat untuk membuat video menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar jika ada yang dikoreksi atau ditambahkan agar informasinya semakin lengkap. Kamu juga bisa merequest ide menarik lainnya untuk video selanjutnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.